Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Adri Salef. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah kasus, yaitu kasus tindak pidana kekerasan seksual Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Baik, hari ini atau sore ini saya mengundang pelapor ataupun orang tua pelapor yang dimana anak dari Ibu Herlina ya, Ibu Herlina ini melaporkan ke PPA Polres Sumbawa. Nah, tema kita hari ini ada apa dengan APH? Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita langsung saja berbincang-bincang dengan Mas Ahim ya, Mas Ahim ya, orang tua dari korban. Nah, gimana kabar nih Mas Ahim, sehat ya? Sehat. Oke, baik. Mas Ahim, saya pingin loh dengar bagaimana sih awal mulanya. Sekali lagi, ya, yang walaupun tadi Mas Ahim sudah menceritakan ke saya, ya. Artinya di sini saya mengundang Mas Ahim supaya sahabat Analis News dimanapun berada bisa mengetahui gitu, apa sebenarnya. Karena tema kita pada sore ini ada apa dengan APH, aparat penegak hukum, sehingga kasus ini ya terkesan diabaikan seperti itu, sahabat. Baik, mungkin kita langsung saja. Silakan Mas Ahim, mungkin bisa diceritakan dari awal mulanya. Saya. Ya. Sore hari Kamis tanggal 9 pukul 17 lewat, saya bertemu dengan anak saya ini. Dia meminta uang, saya kasih jumlah uang Rp3.000 untuk pergi belanja. Ya. Iya. Terus saya ajak, sudah dia cari kakaknya. Ya. Dalam perjalanan saya ajak jalan, dia bilang langsung sama saya, "Pak, nggak usah cepat-cepat jalan," dia bilang. Saya tanya, "Kenapa?" Saya bilang kan. Dia jawab saya, "Kemaluan adik sakit," dia bilang. "Oh bisa?" Saya bilang. Waktu adik kencing keluar darah. Dari situ saya curiga bahwa orang yang melakukan. Ya. Saya ajak dia pulang. Di perjalanan saya tanya, "Siapa yang anu adik?" Sampai situ dia tidak mau mengakui, tidak berani dia jawab saya siapa yang melakukan. Sambil menangis ya. Ya. Lanjut. Sampai saya ajak dia pergi beli tas sama sepatunya. Hari Jumat sore saya ajak dia keluar biar dia mau kasih tahu saya siapa pelakunya. Ya. Sampai saya ajak pergi beli tas sama sepatu barunya. Dan itu pun dia tidak mau mengaku siapa yang melakukannya. Saya ambil tindakan, saya minta tolong ke gurunya di sekolah, dia tempat sekolah ini. Ya. Sama Ibu Aweng. Tanggal berapa saat itu? Tanggal 11. Hari 11, Sabtu ya. Hari Sabtu pagi tanggal 11. Saya ke sekolahnya dia ini. Saya minta tolong, "Bu, coba tanya anak saya ini Putri, dia ini dianukan sama orang." Saya ceritakan kronologisnya kayak saya pertama cerita sama Bapak Rizal. Terus dipanggil, sudah dia sama gurunya ini, Ibu Aweng. Diajak, sudah ditanya, akhirnya ngaku. Ibu gurunya ini langsung pergi visum, langsung menghadap ke Polres Sumbawa. Ya, oke. Terus sampai sana mungkin ibunya langsung jemput saya lagi ke kampung sama penyidik saat itu. Dia jemput saya beserta istri saya. Dijemput oleh penyidik sama ibu gurunya ke kampung, ke
ke lingkungan Karangkobar. Sekolah. Oh ke Ya. ya, oke. Terus Terus selesai itu saya diajak ke resort mengambil data-data saya. Oh, langsung diambil keterangan ya. Ya, sekalian saya diminta BAP-nya. Ya. Artinya di tanggal 11 Hari Sabtu masukin laporan saya. atas nama istrinya ya, masukin Iya. laporannya. Tapi saya langsung mendampingi, walaupun istri saya yang di situ, tapi saya langsung mendampinginya dia lagi. Nah ini kan sudah mau hampir 4 bulan nih, Mas Ahim. Apakah selama dalam perjalanan dari bulan 3, 4, ini kan bulan 5 ya? 6. Bulan 3, 4, 5, 6. Artinya ini mau memasuki 4 bulan. Saya. Ya, memasuki 4 bulan. Nah, selama itu apakah ada Mas Ahim menerima surat SP2HP dari Polres Sumbawa? Jangankan saya menerima surat pemberitahuan apakah ini berlanjut atau tidak, saya tidak pernah menerima apapun dari penyidik PPA. Sempat nggak Mas Ahim saat itu menanyakan gitu informasi terkait perkembangan kasus ini? Sempat. Saya sempat menanyakan. Kapan itu? Kalau itunya saya sudah lupa, Mas. Ada sebulan setelah masukin laporan? Ada. Atau baru-baru ini? Sebulan setelah saya melapor, ya. Isunya dia ada di luar. Pelaku ini kan ada di luar. Ya. Itu saya pergi tanya. Nah, oke. Nah, si pelaku ini, yang diduga pelaku ini, sempat nggak ditahan gitu? Sempat. Terus saya pergi tanya. Karena masyarakat di lingkungan Karangkobar saya, karena kehadirannya dia resah, takut anak-anaknya yang lain jadi korban. Saya pergi tanya, saya tanya langsung, kok bisa pelakunya keluar? Berarti pada saat Mas Ahim melaporkan tanggal 11 itu, besoknya langsung diamankan ya? Hari itu juga diamankan. Jam 13. Pukul 13 ya? Pukul 13. Nah, itu kira-kira Mas Ahim tahu enggak berapa hari dia ditahan setelah itu dilepas kembali? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Terus Mas Ahim dapat informasi dari mana? Dari masyarakat. Masyarakat yang lihat dia naik sepeda motor. Saya tanya ke ruangan PPA atau LPA-nya. Ya, sempat nanyakan ya. Ya, kok bisa bebas? Saya bilang kan, bukan dia bebas, dia itu sudah jadi tersangka katanya kan. Oh, siapa yang bilang seperti itu? Penyidiknya? Orang LPA. Oh, ya. Atau KPAI ya? Ya kan ada LPA di dalam PPA. Oke. Nggak usah mau saya sebut namanya. Ya. Oke, lanjut. Terus dia bilang, saya tanya lagi, kok bisa tersangka dan ini pun bisa dia keluar bebas naik motor. Alasannya dia orang kan sakit. Kalau orang sakit nggak bisa naik motor, saya bilang kan. Seandainya ada apa-apa di luar, siapa yang akan bertanggung jawab? Itu saya bilang. Saya ngomong ke penyidik. Orang LPA ini yang di PPA. Oh, yang di PPA ya. Nah, apa responnya saat Mas Ahim ngomong seperti itu? Itu udah dia jawab. Dia itu sudah jadi tersangka, bukan bebas. Hanya dia menjalani sakit. Dia bilang kan, sakit-sakitan di dalam sel itu, dia bilang. Makanya sakit-sakitan, tapi pada kenyataannya dia bisa naik motor, jalan-jalan. Nah, kok enak gitu. Anak saya sakit, dia enak jalan. Ya. Nah, terus dari keluarga Mas Ahim atau dari keluarga istrinya, apa responnya setelah mengetahui hal ini?
Kalau masalah itu mas, orang semua punya hati mas ya. Jangankan kita manusia, ayam aja kita ganggu anaknya kan dikejar kita. Apalagi saya sebagai orang tua bapak langsung. Nggak ada yang nggak, mas. Hmm, Berarti tidak pernah menerima SP2HP, tidak pernah. hanya diberitahukan saja. Itu pun nggak ada. Nggak ada pemberitahuan Tidak ada apa-apa. pemberitahuan. Tidak ada. Berarti inisiatifnya Mas Ahim menanyakan langsung Menanyakan langsung ke saya. penyidik, Ya, sehingga menjawab ya seperti yang Mas Ahim bilang tadi ya. saya. Baik. Nah, ini menarik sekali sahabat analis news dimanapun berada. Kasus kekerasan seksual ya. Dan ada satu mas, biar Yang orang Oke, tahu. silakan. Ah, Silakan. biar orang tahu. Ya. Saya ini sudah tercoreng nama saya di dalam kampung saya. Gimana? Di lingkungan Karangwaring itu sudah merah tinta saya. Karena apa? Karena dia bilang ke saya, ke orang, kalau saya terima uangnya dia 5 juta, makanya dia bisa keluar bebas. Bukan bebas dalam arti dia saya cabut laporan, enggak. Makanya dia bisa keluar gitu. Oh iya. Emang Mas Ahim benar terima uang? Jangankan saya terima uang, ketemu aja dia saya belum pernah. Nggak pernah ya? Ya. Tapi kenapa bisa sampai berhembus isu seperti itu, tuduhan seperti itu ke Mas Ahim? Itu yang saya tidak tahu itu mas. Mungkin dia mau lihat saya emosi kayak atau apa gimana gitu. Dari mana Mas Ahim tahu sehingga? Dari masyarakat langsung. Dari masyarakat. Masyarakat langsung. Malah saya sudah dianu sama masyarakat. Kalau betul-betul saya terima uangnya dia, saya dikeluarkan dari kampung itu. Nggak usah tinggal di kampung ini, kamu keluar. Kalau saya betul-betul terima uangnya dia. Tapi kenyataannya, jangankan saya terima uang, ketemu dia aja saya tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Arti ini tuduhan tidak benar ya? Tuduhan tidak benar. Tidak benar sama sekali. Nah, sempat nggak tadi atau kapan gitu menanyakan informasi terbaru terkait kasus? Sudah, itu dah yang saya tanyakan, kok bisa dia keluar itu aja saya tanyakan. Oh ya, ini ada saya lupa tanya nih Mas Ahim. Ya. Anaknya sekarang sudah umur berapa ya yang jadi korban? Dia masuk 8 tahun. 8 tahun, kasihan ya. Sungguh kasihan sekali. Dan itu pun dia sampai sekarang kalau pagi itu masih ada keluar cairan kuning di kemaluannya, celana dalamnya bekas. Sempat nggak dipisum waktu itu? Sempat ya. Karena ada pisum itu yang saya memberanikan diri. Hasil visum itu diberitahukan nggak oleh penyidik? Diberitahukan. Apa saat itu yang diberitahukan? Kalau betul-betul di kemaluannya dia ini robek gitu. Ada bekas mungkin kukunya pas, kan menurut anak saya ini, dia cerita sama saya atau ke penyidik, dikasih gini, masukkan tangannya, diangkat gitu lah. Dari dalam celananya. Dari dalam celana? Iya. Oh, itu yang diberitahukan oleh penyidik ya? Iya. Ada, betul ada. Betul. Sempat nggak menanyakan kabar terbaru atau perkembangan kasus ini ke pihak penyidik? Belum pernah, karena saya di sini aja sudah saya diabaikan. Saya tanya kok bisa keluar, itu aja sih. Dari situ saya kan mesti saya diabaikan mas. Ya. Oh gitu ya. Nah, tadi atau kemarin ada nggak misalnya inisiatif gitu loh untuk menanyakan gitu terkait perkembangan? Kalau inisiatif saya mas, mungkin tiap hari saya kepingin ke sana. Tapi karena saya ini nggak ada kemampuan, nggak ada ini itu saya kan tetap saya diabaikan mungkin mas. Mungkin dalam hati saya. Iya, oke, baik mas. Nah, kemarin kan saya dapat
laporan nih Mas dari tetangga saya bahwa ada teman saya. Nah, ini Ya. saya bercerita sedikit ya, sahabat analisnya di Bandung ada. Saya sempat diberitahukan oleh keluarga saya ataupun tetangga saya bahwa ada temannya yang eh, Curhat. yang curhat, yang menyampaikannya beliau ini sendiri yang menyampaikan bahwa ada laporan pengaduan di PPA sudah memasuki 4 bulan. Itu diduga diabaikan lah seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena SP2HP itu tidak ada diberikan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ahim sendiri. Nah, setelah itu saya coba inisiatif dengan beliau untuk mendatangi PPA Polres Sumbawa. Tadi saya sempat menanyakan dengan Pak KBU terkait dengan perkembangan kasus ini, dan saya sudah sampaikan kalau selama sejak laporan ini dimasukkan itu tidak ada SP2HP sama sekali. Nah, setelah itu dengan Pak Haim ya tadi ya. Oke, setelah itu kami pulang. Nah, begitu Pak Haim sampai di rumah, tadi Pak Haim sempat nelpon saya bahwa baru ada SP2HP, iya. surat pemberitahuan itu ya. Iya. A1A. Oke, baik Mas Haim. Nah, setelah itu dalam isi SP2HP itu tadi saya sempat baca juga ya, sahabat, akan rencana tindak lanjut yang akan kami lakukan sehubungan dalam penyelidikan perkara tersebut di atas antara lain akan melakukan pemeriksaan interview terhadap yang disebutkan oleh pelapor, melakukan koordinasi dengan pihak Peksos dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, melakukan pemeriksaan interview dengan saksi-saksi dan ahli medis yang berkaitan dengan perkara tersebut di atas, serta melakukan gelar perkara terkait dengan perkara yang dilaporkan di atas. Nah, yang menariknya di mana, sahabat analis uji manipulasi? Menariknya begitu saya dan orang tua korban konfirmasi menanyakan terkait dengan perkembangan kasus, baru SP2HP itu diberikan. Nah, ada apa? Ada apa ini? Nah, yang seharusnya dari pihak pelapor itu wajib loh mendapatkan surat SP2HP A1A. Nah, ada apa seperti itu? Nah, sementara Pak Haim ini berharap sekali tindakan atau ditindaklanjuti kasus yang dilaporkan oleh Pak Haim ini itu tindak lanjuti oleh pihak APH seperti itu. Nah, ini ada apa sebenarnya? Nah, Mas Haim, ya. Nah ini kita lanjut lagi ya. Ya. Kita lanjut lagi. Kira-kira dengan dilaporkannya pelaku ya ke pihak Polres Sumbawa ataupun PPA Polres Sumbawa, ini menurut Mas Ahim nih, tindakan penyidik ini ataupun PPA Polres Sumbawa ini, apakah penanganannya itu menurut penilaiannya Mas Ahim itu lamban, cepat, atau bagaimana menurut Mas Ahim sebagai masyarakat Sumbawa? Kalau menurut saya lamban. Lamban ya? Ya. Kenapa? Makanya saya bilang lamban. Kok dari tanggal saya lapor, jangankan pemberitahuan, surat itu aja belum. Seandainya saya tadi tidak pergi sama Bang Rizal, mungkin surat itu sudah tidak pernah saya terima. Tidak pernah diterima sama sekali ya? Betul. Iya.
Nah, harapannya nih Mas Haim dengan apa namanya, dengan kasus yang menimpa anak kandungnya Pak Haim ini, harapannya kepada pihak kepolisian itu apa ini? Boleh? Ya, Assalamualaikum. Saya minta maaf kepada Kapolres Sumbawa. Tolong kasus saya ditindaklanjuti bagaimanapun. Terima kasih. Ya, oke baik kawan-kawan. Saya lanjutkan ya. Maksud dari Pak Haim ini, Pak Haim berharap semoga aparat penegak hukum, khususnya Polres Sumbawa, PPA Polres Sumbawa itu agar segera menindaklanjuti segera kasus yang dialami oleh anak kandung Pak Haim sendiri. Ini miris loh, kawan-kawan. Miris sekali. Karena kasus kekerasan seksual anak di bawah umur ini sangat miris, sangat riskan. Ya, inilah apa generasi penerus kita. Apakah dalam penanganan kasus ini harus ada apa istilahnya ya? Kalau boleh saya katakan harus ada ya dalam tanda kutip ya, mungkin baru mau dilaksanakan atau baru mau ditindaklanjuti atau seperti apa? Apakah begini cara penanganan kasus di Polres Sumbawa? Ya, apakah begini caranya? Ya, kami sangat mengapresiasi selama ini. Jujur, menurut penilaian saya, laporan pengaduan masyarakat Sumbawa masih dikatakan masih lamban, ya, penanganan kasusnya. Oke, benar. Ada beberapa anggota yang mengatakan ke saya tidak perlu sebutkan namanya, sorry mas, bukan satu kasus saja yang kita tangani, banyak kasus. Betul, itu urusan Anda, ya, urusan Anda, mau banyak, mau sedikit, itu urusan Anda. Ya, jangan kita aja yang mau dimaklumi, jangan masyarakat Sumbawa aja yang mau dimaklumi, jangan pelapor yang melapor ini hanya yang mau istilahnya dimaklumi gitu loh, dengan alasan yang diberikan oleh pihak penyidik seperti itu, ya, nggak boleh seperti itu. Itu tadi alasannya. Banyak kasus mas, bukan satu ini aja kasusnya, anggota kami sedikit mas. Apakah seperti itu jawabannya? Tentu tidak kan. Nah ya, maka dalam hal ini saya pribadi memohon kepada Bapak Kapolres ya terkait dengan kasus pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual anak di bawah umur ini, mohonlah Bapak Kapolres, mohonlah ditindaklanjuti. Jangan hanya bansos saja yang ditonjolkan. Ya. Ini perlu diperhatikan juga. Laporan pengaduan dari masyarakat ini perlu ditingkatkan. Penanganannya seperti apa? Ya kalaupun sedikit anggotanya, ya dibantulah sama anggota yang lain. Apakah setiap kasus itu saja yang menjadi alasan atau bagaimana? Nah, kan ini sangat miris loh dengan jawaban seperti itu. Ya. Saya tidak membenci pihak kepolisian ya, jujur saya tidak benci pihak kepolisian, tapi di sini saya prihatin. Seandainya yang mengalami hal tersebut seperti Pak Him ini, yang mengalami di keluarga, mohon maaf, di keluarga teman-teman ataupun keluarga teman-teman anggota Polres Sumbawa, itu bagaimana perasaannya? Kita balik saja, ya. Jadi kami mohon sekali lagi kepada Bapak Kapolres, saya mohon maaf, mungkin bahasa saya terlalu vulgar, tapi inilah kenyataannya, Bapak Kapolres. Inilah kenyataannya apa yang dialami oleh Pak Aim sendiri. Bukan Pak Aim saja yang mengeluh seperti ini, banyak masyarakat Sumbawa itu yang mengeluh
dengan laporan pengaduan yang dilaporkan oleh Pak Aim itu sendiri. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut sahabat analis news dimanapun berada. Nah, di depan saya ini sudah hadir Mas Aziz ya, dari media RCM, Wakaperwilnya. Mas Aziz, ini saya mau minta pendapat ini Siap. terkait kasus yang kasus kekerasan seksual di anak di bawah umur yang dialami oleh anaknya Pak Haim sendiri. Ini laporannya kan tanggal 11 bulan 3 bulan Maret. Artinya ini sudah memasuki 4 bulan. Nah, SP2HP tidak pernah ada diberikan. Bahkan informasi perkembangan kasus anaknya itu tidak pernah ada. Nah, belum ada konfirmasi dari belum ada pihak APH gitu. Ya, sempat ditanyakan oleh beliau, itu tidak ada tanggapan sekali dari pihak Polres. Nah, kira-kira menurut Mas Ahim ini dengan masuknya laporan tindakan APH seperti ini, menurut Mas Ahim itu seperti apa? Nah, arti kalau pandangan saya pribadi, karena ini menyangkut tindak kejahatan seksual bisa dikatakan seperti itu, apalagi ini masih di bawah umur, seharusnya dari APH sendiri harus lebih intens dalam menyikapi persoalan ini. Itu yang harus, apalagi ini agar tidak terjadi hal-hal serupa di kemudian hari. Nah, tentunya kalau pihak APH harus bisa mengkonfirmasi ke keluarga korban selaku pelapor seperti itu. Intenslah dalam menyikapi persoalan seperti ini. Ini sangat memprihatinkan sebenarnya bagi saya. Ya, artinya tanpa ditanyakan oleh pihak pelapor, ada inisiatif ya untuk menyampaikan. Itu sudah menjadi tanggung jawab dan tugas sebagai APH dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dilaporkan oleh masyarakat seperti itu. Pelayanan hukum lah. Pelayanan hukum. Selaku penegak hukum, penjalan hukum seperti itu. Baik. Wah, ini kan kasus ini sudah ya bisa dikatakan ya bukan baru ya. Ini udah saya katakan udah agak lama sih ini Mas Aziz. Kenapa dari pihak APH sendiri atau penyidik PPA ini tidak ada respon cepat gitu loh menangani kasus tersebut. Sementara dari pihak keluarga korban ini sangat resah si pelaku ini. Bahkan sempat ditangkap saat itu. Ditangkap lalu dilepaskan. Ya, tentunya ini akan menjadi PR besar bagi APH bagaimana menunjukkan sebuah kinerja bagus di mata masyarakat. Karena ketika masyarakat melapor, masyarakat tentunya nanti dia hanya bisa menunggu bagaimana proses yang dilakukan oleh APH sendiri. Baik buruknya kinerja dari APH, masyarakat hanya bisa menunggu. Seperti itu. Nah, melalui kesempatan ini, kita cuma bisa berharap kepada APH agar mampu memberikan pelayanan hukum yang sebaik-baik mungkin untuk masyarakat. Seperti itu. Ya. Ini yang uniknya pelakunya ini mantan guru loh. Pensiunan guru. Tenaga pendidik berarti ya. Tenaga pendidik. Ya. Pemiris sekali gitu. Wah, seandainya yang mengalami hal tersebut anaknya pelaku sendiri itu bagaimana kira-kira ya? Setega itu gitu. Tindak kejahatan yang sangat luar biasa bagi menurut saya. Apalagi ini menyangkut masalah asusila. Nah, ini lagi Mas Aziz. Ini kan bukan kali pertama laporan pengaduan masyarakat ini selalu saja ada keluhan gitu terkait dengan respon cepatnya pihak penyidik. Dan bahkan saya sempat menanyakan, ya saya tidak bisa sebut namanya, saya sempat menanyakan kepada salah satu anggota Polres Sumbawa. Ya, mereka beralasan banyak kasus yang kita tangani, Mas. Ya. Banyak kita anggota kita sedikit. Supaya kita memaklumi keadaan itu. Nah, oke, kita memaklumi. Sementara kita ingin kasus ini untuk dipercepat. Ya. Bagaimana kira-kira tanggapan Mas Aziz? Ya, artinya dengan jawaban seperti itu. Secara pribadi saya tidak
ingin terlalu banyak berkomentar masalah kinerja Ya. APH karena itu ranahnya APH. Tapi masyarakat dalam hal ini tidak lagi bodoh dalam menilai bagaimana bentuk kinerja APH. Ya. Seperti itu. Saya ingin berharap, harapan kami selaku masyarakat menginginkan hukum itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu saja harapannya. Dan bagi para penegak hukum, tegakkan hukum sebaik mungkin. Artinya jangan pandang bulu lah. Arti ketika masyarakat kecil yang meminta pendampingan hukum, nanti prosesnya saya tidak ingin terlalu banyak berkomentar tentang bagaimana kinerja APH selama ini. Artinya kita semua sebagai masyarakat juga tahu bagaimana kinerja APH seperti itu. Oke, baik. Oke, sahabat Analis News dimanapun Anda berada, mungkin itu curhatan dari kami terkait dengan kinerja APH ataupun Polres Sumbawa. Ya, dalam hal ini kami mohon maaf dengan sahabat cerdas, sahabat Analis News dimanapun berada. Apabila ada salah kata ataupun salah ucap, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jujur, karena ini baru saya mulai lagi podcastnya, jadi agak kaku seperti itu. Ya, saya mohon maaf ya, terutama dengan Bapak Kapolres mungkin ada salah ucap ataupun salah kata, ya saya mohon maaf. Itulah keluhan ataupun curhatan kami masyarakat Sumbawa. Kami ingin sekali diperhatikan Bapak Kapolres. Kami sangat mencintai Polres Sumbawa. Kami sangat mencintai Polri. Tanpa Polri, kami tidak bisa apa-apa. Kemana lagi kami akan mengadu? Kami mohon kepada Bapak Kapolres, apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi pembahasan kita pada sore hari ini dapat segera ditindaklanjuti. Saya Adrisal Faisal, Analis News NTB. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.